kesempatan ya. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat memuajah untuk yang kali kedua barangkali antara keluarga besar SMA Negeri 6 Cimahi dengan SMA Negeri 3 Kuningan di tempat yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya dari rangkaian tadi kita sudah berdendang riang dan lain sebagainya. Tiba waktunya sekarang mulai untuk fokus kepada materi kegiatan kunjungan kedinasan dari SMA Negeri 6 Cimahi ke SMA Negeri 3 Kuningan. Yang kami sampaikan juga selamat datang kepada rombongan kunjungan dari SMA Negeri 11 Bandung. Rombongan dari SMA 11 Bandung. Baik, sekali lagi selamat datang kepada rombongan kunjungan dari SMA Negeri 11 Bandung yang barangkali ini maksud dan tujuannya untuk survei ke SMA Negeri Kuningan, dan akan dijadwalkan minggu depan rombongan dari SMA Negeri 11 Bandung akan hadir di SMA Negeri 3 Kuningan untuk sharing empiris tentang penataan lingkungan sekolah dan lain sebagainya tentunya. Baik Bapak Ibu, barangkali sebentar saja, waktu sudah menunjukkan pukul 11 menurut jam saya. Insya Allah hanya sebentar saja, 5 menit saya menyampaikan apa yang barangkali sudah diamanahkan kepada diri saya untuk sekedar menyampaikan selayang pandang perjalanan empiris SMA Negeri 3 Kuningan, tentunya merujuk kepada 8 standar nasional pendidikan dan juga hal-hal yang lain yang sekiranya nanti perlu untuk kita sharekan bersama. 5 menit pertama Bapak Ibu, ya, ya, selayang pandang karena SMA Negeri 6 Cimahi waktu itu sudah pernah hadir ke SMA Negeri 3 Kuningan. Tentunya apabila kami menyampaikan PowerPoint atau materi yang sama, tentunya sudah bukan hal yang aneh lagi. Dan perkenalkan sedikit kami menambahkan dari apa yang sudah kami tata, kami kelola dan lain sebagainya. Karena sampai detik ini kita terus menerus berusaha untuk menata, bahkan kita juga sama Bapak Ibu, kita juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah lain yang memiliki unggulan, memiliki ciri khas yang sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan ini kami ingin menyampaikan selayang pandang kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MPD, Kepala SMA Negeri 3 Kuningan, mentransformasi sebuah budaya lama menuju budaya baru. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama, tidak hanya dalam konteks dalam konteks manajemen kepala sekolah, tetapi juga kita selaku warga sekolah. Dan sebelum lanjut, kita akan menyaksikan tayangan sambutan dari Dirjen PSLK dari Kementerian LKHRI. Waktu itu penilaian Kalpataru Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MPD, kategori pembinaan lingkungan. Pak Didin,
Pak Awan, Pak Awan untuk sound system. Pak Didin atau Nabi Pak Awan, Hapunten sound system. Pak Didin. Ya, mohon maaf, mungkin ini kita lanjut saja Bapak Ibu. Ya, waktu tadi adalah tayangan pidato dari Dirjen PLSK dari Kementerian LKHRI waktu itu sedang melakukan verifikasi penilaian penghargaan lingkungan hidup nasional atas nama Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MPD, dan alhamdulillah beliau tahun 2016 dinobatkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru di satu-satunya di Provinsi Jawa Barat, insya Allah. Selanjutnya ini apresiasi dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ibu. Perkenankan saya untuk membacakannya. Saya akan meminta sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk urusan keramahan dengan lingkungan. Contohlah SMA Negeri 3 Kuningan. Lingkungannya hijau, ketika kita masuk saja disambut kukuruyuk ayam imbuhnya. Oleh karenanya, ia berharap agar SMA SMK di Jabar dapat mengembangkan konsep yang sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman sehingga berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Tentunya hal tersebut berdampak pada proses belajar mengajar, karena lingkungan belajar harus nyaman. Dengan menjadikan keramahan sebagai landasannya, mari kita jadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa, pungkasnya. Sumber ada di internet. Itu adalah tulisan dari sumber tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat waktu melakukan kunjungan kerja SMA Negeri 3 Kuningan. Lanjut Ibu. Ini profil beliau, tadi sudah kakak sambutan. Beliau hadir ke SMA Negeri 3 Kuningan bulan Oktober tahun 2013. Dan sesuai dengan itu berarti insya Allah beliau 4-5 bulan lagi menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 3 Kuningan. Jenjang karir kepala sekolah, 6 sekolah yang sudah pernah beliau pimpin, mulai dari SMU Negeri 1 Ciniru Oktober tahun 99, dan kemudian dilakukan di SMA Mandi Rancan, SMA Negeri 2 Kuningan, SMA Negeri Cilimus, SMA Negeri 1 Luragung, dan SMA Negeri 3 Kuningan. Dari 6 sekolah tersebut, puncak prestasi yang luar biasa di SMA Negeri 1 Mandi Rancan, satu-satunya sekolah di Kabupaten Kuningan yang sudah meraih Adiwiyata Mandiri. Dan ya, terima kasih. 10 tahun sampai sekarang belum ada persekolahan lagi yang sudah menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Kementerian LKHRI. Dan alhamdulillah bulan ini, bulan April, berdasarkan informasi dari Kementerian LKHRI, SMA Negeri 3 Kuningan akan diverifikasi sebagai nominasi penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2017. Mohon doa restunya Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah proses penyambutan kehadiran beliau waktu itu tahun Oktober tahun 2013 yang sangat luar biasa. Hampir satu desa datang hadir sampai ruangan ini tidak kuat Bapak Ibu. Itu menunjukkan begitu apresiasinya warga Luragung waktu itu mengantarkan Bapak yang biasa kami familiar, Pak Haji Ajat, ke SMA Negeri 3 Kuningan yang memang sangat luar biasa dengan visi dan misinya. Visi SMA Negeri 3 Kuningan cukup sederhana Bapak Ibu, ini cukup unik. Saya kalau sering melihat searching di internet, itu biasanya visi itu sulit untuk dihafalkan. Tapi insya Allah di SMA Negeri 3 Kuningan menginspirasi menjadi suatu visi yang indikatornya mudah terukur dan terjangkau. Ini kita visi SMA Negeri 3 Kuningan. SMA Negeri 3 Kuningan sekolah berbasiskan wisata pendidikan.
menuju tahun 2017 dengan 7 misi unggulannya tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Ajat, dan alhamdulillah kami sudah merasakan nuansa itu mulai tahun 2016, dan alhamdulillah sudah secara detail 287 sekolah yang sudah berkunjung studi banding ke SMA Negeri 3 Kuningan. Dan ini adalah beberapa prestasi sekolah dan prestasi Bapak Haji Ajat, mulai dari SMA Ciniru. Lanjut Ibu. Pada intinya adalah secara pribadi beliau juga memang sudah menjadi kepala sekolah teladan dari Provinsi Jawa Barat, kemudian sebagai narasumber, dan juga alhamdulillah dari mulai Ciniru kemudian dan sampai SMA Negeri Kuningan sudah meraih beberapa penghargaan. Di antaranya adalah sekolah berbudaya lingkungan SBL, kemudian Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Mandiri, kemudian juga sekolah sehat, dan yang terakhir sebagai penghargaan pribadi beliau adalah penghargaan Kalpataru. Lanjut Ibu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa SMA Negeri 3 Kuningan sudah 5 misi yang sudah sampai ke level tingkat nasional. Dari mulai keagamaan, kita juga juara Hafiz Quran tingkat provinsi dan bisa melakukan juga tingkat nasional. Kemudian juga lingkungan hidup, kita sedang verifikasi Adiwiyata Mandiri. Sekolah sehat, kita juga kedua tingkat nasional. Kemudian kearifan budaya lokal, baru saja tadi dengan Pak Cipta berduet. Pak Cipta ini memang luar biasa. Waktu itu juga menggemparkan ruangan ini. Hari ini juga alhamdulillah menghibur kita semua. Terima kasih Pak Cipta. Kemudian juga di sekolah sehat kita juga sudah banyak mendahulukan para siswa yang juga juara sampai tingkat nasional, di samping sekolah yang juga sudah meraih tingkat nasional. Lanjut Ibu. Ya, lanjut saja. Ya, ini ageman Pak Haji Ajat. Ageman, ya, kalau bahasa Jawa ageman itu pakaian. Karena saya lama di Jawa, Bapak Haji, ageman itu baju. Yang maksudnya pakaian yang dipakai, yang jadi pegangan yang dipakai oleh Pak Haji Ajat. Yang pertama filosofi 3P. Penampilan, pelayanan prima, dan prestasi. Penampilan, sekolah harus bagus Bapak Ibu. Sekolah harus bersih, sekolah harus ramah lingkungan, sekolah harus memiliki keunggulan ciri khas agar menjadi sebuah daya tarik nilai jual terhadap publik tentunya. Pelayanan prima, hari ini event ini juga merupakan bagian dari pelayanan prima Bapak Ibu. Setiap tamu yang hadir di sini bukan menjadi sebuah beban bagi kami, tapi menjadi sebuah keharusan, sebuah kewajiban kami untuk memberikan pelayanan prima yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan, khususnya dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian prestasi, alhamdulillah di semester 1 kemarin atau semester ganjil kemarin, kita sudah meraih 132 prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Haji Ajat, nanti kita bisa melihat grafiknya Bapak Ibu, perubahan yang cukup signifikan. Kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup berorientasi kepada lomba Bapak Ibu, hari ini Kabupaten Kuningan, sekolah IPAS kami 6 sekolah sedang mengikuti verifikasi sekolah berbudaya lingkungan tingkat provinsi. Pak Denny dan kawan Bu Ajah Pupung dengan kawan-kawan sedang hadir ke Kabupaten Kuningan. 6 sekolah sebagai binaan kami dan 2 sekolah sekarang sedang Adiwiyata Nasional. Nah itu Bapak Ibu filosofi 3P yang pertama. Kemudian yang kedua, ageman Pak Haji Ajat, dari alam, oleh alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Esensi dari SBL, sekolah berbudaya lingkungan atau Adiwiyata, kemudian sekolah sehat Bapak Ibu adalah dari alam, konsep dari alam, oleh alam, untuk alam, dan kembali ke alam.
sekilas tadi tersurat sudah disampaikan oleh Bapak Haji Azad bagaimana kita menguatkan pembudayaan di sekolah merujuk barangkali SMA Negeri 6 Cimahi sudah adiata nasional Pak. Ya, baru mau sekolah sehat sudah Pak. Sudah tingkat wilayah provinsi Pak. Oh ya, alhamdulillah pas berarti mudah-mudahan Nawaitu hari ini dari kunjung ke SMA 3 kita bisa sharing dan insya Allah Cimahi hebat-hebat sekolahnya dan mudah-mudahan bisa mengangkat Jawa Barat ya, Jawa Barat ke juara 1 tingkat nasional. Kemudian yang ketiga adalah bumi yang indah berawal dari sekolah. Sekolah merupakan pusat pendidikan yang strategis Bapak Ibu untuk membekali ilmu sejak dini kepada siswa. 300 siswa kurang lebih dari SMA Negeri 3 Kuningan khususnya akan lulus dinyatakan sebagai alumni SMA Negeri 3 Kuningan. Seandainya dari tangan-tangan lembut para siswa-siswi SMA Negeri 3 khususnya 300 orang mampu menebarkan budaya yang baik, dalam arti di sini kita implisitkan secara mikro budaya SBS, sekolah berbudaya lingkungan, artinya seperti yang tadi disampaikan membuang sampah pada tempatnya, kemudian perilaku PHBS, kemudian menjadi pelopor kebersihan dan pengelolaan 3R di lingkungan keluarga ataupun di masyarakatnya, itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Diakumulasikan seluruh SMA tingkat nasional, SMP, SMA, perguruan tinggi bahkan luar biasa. Bagaimana nanti bumi khususnya di Indonesia ini yang menjadi sebuah barometer ketersediaan oksigen di dunia bisa terwujud dan terjaga dengan baik. Bumi yang indah berawal dari sekolah. Kemudian apa yang sudah saya berikan bukan apa yang sudah saya dapatkan. Itu filosofi yang luar biasa Pak Haji Azad. Jadi berpikirnya apa yang sudah kita lakukan ini dapat apa, tetapi justru dibalik apa yang sudah kita berikan khususnya kepada sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Ini ageman Pak Haji Azad, 4 hal yang kami rangkum dari sekian banyaknya ageman yang beliau terapkan di SMA Negeri 3 Kuningan. Lanjut Ibu. Ya, memimpin perubahan sekolah, mentransformasi sebuah budaya lama menuju budaya baru. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu barangkali yang senior dari SMA Negeri 6 Cimahi yang akan promosi, mutasi menjadi kepala sekolah, barangkali sedikit sharing apa yang sudah dilakukan, proses perjalanan kepemimpinan Pak Haji Azad. Before after kondisi SMA Negeri 1 Mandiracan. Ini tahun 2001. Ya, 2000 itu seperti apa after before-nya perjalanan Pak Haji Azad. Mangga, Ibu. Ya, ini pelataran tengah waktu itu masih seperti ini dan disulap menjadi seperti ini. Lanjut Ibu, cepat saja. Ya, ini sampai di bulldozer sawah ya, di bulldozer. Lanjut Ibu. Ini sampai menghadirkan bulldozer. Sahur beliau ini gratis. Kalau menyewa itu sampai 3 juta. Tapi karena komitmen yang luar biasa waktu itu, Bapak Haji Azad dari SMA Mandiracan gratis ya, menggunakan bulldozer. Ini pelatarannya sebelum dan sesudah. Ini sebelum dan sesudah pelataran sampai ruang belajar. Ini kolam depan yang disulap menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ya, lanjut Ibu, kondisi sekolah setelah penataan. Ini peresmian berwawasan lingkungan waktu itu. Iya. Lanjut saja Ibu. Esensinya sebenarnya bukan pada fisik saja Bapak Ibu, ini bagian dari penampilan, tetapi esensinya adalah bagaimana lingkungan ini mampu menjadikan sebuah indikasi yang memberikan inspirasi kepada warganya untuk menjaganya. Lebih-lebih kepada esensi kepada habituasi, bagaimana warga sekolah ini melaksanakan PHBS, ya tentunya perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Ini Mr. Daryat dari Kanada, bahkan juga sempat hadir.
Kemudian setelah dari SMA Niracan ke SMA Negeri 2 Kuningan tahun 2005 sampai 2007. Maka Ibu Cindy. Ini perubahan fisik penataan di SMA Negeri 2 Kuningan. Ini tentunya nanti menjadi sebuah pemikiran bagi kita semua dari mana kemudian biayanya. Lalu konsepnya seperti apa? Mentransformasi budaya lama ke budaya baru, Bapak Ibu. Nanti bisa kita kaji bersama. Ini masih SMA Negeri 2 Kuningan. Ya, ini taman. Kalau di SMA Negeri 3 Kuningan nanti ada konsep hutan sekolah, Bapak Ibu. Ini pesampahnya. Ya, terus itu. Nah, ini taman pergola. Wah, konsep Pak Haji aja waktu itu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, di lapang upacara sedang ada prosesi gladi kotor penyambutan kehadiran Ibu Gubernur. Insya Allah akan dijalankan pada tanggal 20 April hari Kamis, peresmian masjid sekaligus sebagai narasumber IHT di SMA Negeri 3 Kuningan. Oleh karena itu mohon maaf jika mengganggu, mengurangi kenyamanan Bapak Ibu di ruangan ini. Ini masih SMA Negeri 2 Kuningan. Selanjutnya before after kondisi SMA Negeri 1 Cilimus tahun 2007 hingga 2010. Oh, ini sudah saya tadi janjinya 5 menit ya Ibu, Bapak Ibu. Ini berarti 5 menit yang ketiga Bapak Ibu. Enggak dilanjut. Ya, silakan Ibu. Nah, ini hal-hal seperti ini, lanjut saja Ibu. Hal-hal seperti ini waktu itu saya ditanya oleh Pak Haji Ajat, Pak Marlo sadar nggak dengan hal-hal itu di lingkungan SMA 3? Ini kemudian Cilimus kita sambil jalan saja. Mohon Pak, katinggal mah katinggal. Mun dengar bahwa begitu banyaknya sampah di lingkungan sekolah. Biasanya di belakang sekolah seperti tadi tampak di SMA Cilimus, begitu banyak tumpukan bekas meja, kursi, barang-barang ketiga dan sebagainya. Kelihatan Pak, mungkin dengar bahwa itu sebenarnya menjadi sebuah potensi serangga, nyamuk yang menyebabkan penyakit dan sebagainya. Saya kebetulan jurusan biologi Bapak Ibu, tapi sampai sekarang belum mampu menerjemahkan secara lebih detail apa yang menjadi potensi Pak Haji Ajat. Pak Haji Ajat bahasa Sunda, tapi konsentrasi di bidang lingkungannya luar biasa. Kadang Kamis apa yang konsep-konsep besar yang beliau sampaikan sulit untuk diterjemahkan, karena apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Ajat bahwa modal semuanya adalah cinta Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara dengan hati akan melahirkan sebuah keikhlasan. Kalau kita berbuat dengan jiwa, maka insya Allah akan melahirkan sebuah keteladanan Bapak Ibu. Ini masih SMA Negeri 1 Cilimus. Perjalanan kepemimpinan Pak Haji Ajat. Ini perubahan yang cukup signifikan dari filosofi penampilan 3P tadi Bapak Ibu. Selanjutnya ini SMA Negeri 1 Nuragung tahun 2010-2013 Bapak Ibu.
Ya, ini prestasi Bapak Haji Ajat membawa SMA Negeri 1 Luragung dan mampu meraih beberapa prestasi baik di kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Lanjut Ibu. Ya, ini kondisinya hampir rata-rata sama Bapak Ibu. Dari 4 sekolah yang sudah mohon maaf sinirnya karena masuk tahun 2000 waktu itu belum ada kamera dan lain sebagainya sehingga tidak terdokumentasi atau ada tetapi barangkali komputernya masih Pentium Gen 1 jadi sudah terhapus sehingga kami hanya bisa menghadirkan 5 sekolah yang pernah disinggahi oleh Bapak Haji Ajat. Jadi Bapak Ibu, fenomena-fenomena di persekolahan yang barangkali sudah terbiasa menjadi sebuah pemandangan. Ini masih sebelum penataan. Dari fenomena itu akhirnya ini melahirkan sebuah pemikiran set plan bagaimana menata SMA Luragung. Lanjut Ibu. Nah, konsepnya seperti ini. Ya, ini kondisi setelah penataan. Iya. Secara kasat mata Bapak Ibu, kalau kita bandingkan before after, sebelum dan sesudah, jelas sudah tampak ya Bapak Ibu kenyamanan menciptakan home sweet home di persekolahan bagi para siswa. Kalau sekolahnya banyak sampah, tentunya secara langsung kita bisa melihat banyak nyamuk, serangga dan sebagainya. Tetapi secara lebih jauh, secara kimiawi, bahwa sampah-sampah yang berserakan di lingkungan akan menimbulkan sebuah gas buangan, di antaranya amonia dan gas metana, yang tentu itu membuat kondisi lingkungan menjadi panas dan kurang sehat Bapak Ibu. Kemudian dengan rindang hijau begitu Bapak Ibu, di sini begitu banyak. Di samping memang iklim cuaca di Kuningan memang cukup sejuk, tetapi dengan rindangnya lingkungan di sekolah memberikan nuansa, terutama yang tidak kita sadari adalah suplai oksigen Bapak Ibu. Tumbuhan yang banyak memberikan kontribusi oksigen bagi kita semua warga sekolah. Kemudian juga di SMA Negeri 3 Kuningan ini juga banyak sumur resapan, kemudian juga lubang biopori Bapak Ibu, karena memang RPH-nya yang cukup terbatas, sehingga perlu banyak air yang harus kita pertahankan supaya tidak dari lingkungan sekolah. Karena air memberikan juga kontribusi di samping gas atau uap H2O, juga fotolisis air karena dari foton matahari juga memberikan kontribusi ketersediaan oksigen di lingkungan. Ini masih prestasi SMA Luragung, ya, ini masih. Nah, ini yang luar biasanya Bapak Ibu. SMA Negeri 1 Luragung sejak Pak Haji Ajat tahun 2010 hadir ke SMA Luragung itu hanya memiliki 14 kelas atau 14 rombel, dan kehadiran beliau mampu mengangkat SMA Negeri Luragung ini menjadi 27 kelas, dan sekarang itu kalau tidak salah kami mendengar itu sudah mencapai 30 kelas. Ini perubahan yang luar biasa sebagai hakikat yang sebenarnya dari penyelenggaraan sekolah berbasiskan lingkungan hidup Bapak Ibu. Ini untuk SMA Negeri 3 Kuningan. Ya, ini sudah kami padukan sebelum dan sesudahnya. Ruang UKS ranjangnya waktu itu seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah kita sulap jadi seperti ini. Lanjut Ibu. Ini ruang belakang juga sama, kita sulap menjadi taman toga. Kurang lebih 200 jenis taman toga sudah kita hadirkan di SMA Negeri 3 Kuningan Bapak Ibu. Lanjut Ibu.
Ini kantinnya. Ya, ini juga kita tata kantin. Ya, ini tempat sampahnya. Kemudian ruang gurunya Bapak Ibu, nanti bisa kita lihat seperti apa desainnya, mobil dan sebagainya. Kondisi lapang juga ruang parkir. Sekarang difungsikan untuk fokus sebagai pusat kegiatan siswa. Ini kondisi bak sampahnya. Ini kondisi greenhouse-nya. Kemudian ini selasar taman depan ruang kelas, meja, kursi dan lain sebagainya. Terus kita tata Bapak Ibu, kita bangun terus menerus, kita tata sebagai bagian dari penampilan ya filosofi 3P tadi. Lanjut Ibu, ini kondisi lainnya yang, dan ini juga satu-satunya layanan mobil layanan kesehatan siswa di Kabupaten Kuningan. Ini tempat cuci tangan, ini mesin air minum saja, bantuan dari PDAM. Untuk mewujudkan ini semua Bapak Ibu, memang koordinasi kemitraan dengan instansi di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan lembaga-lembaga swasta, terutama swasta, ini harus terus intensif kita bangun. Dan alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Haji Ajat kita mampu menerobos ke beberapa instansi dan perusahaan atau lembaga-lembaga swasta. Dan alhamdulillah apa yang Bapak Ibu saksikan ini hampir sebagainya adalah bantuan, ya bantuan seperti sound system. Ini CSI dari BJB Bapak Ibu, Aquascape itu juga suntikan dari Dinas Pendidikan waktu itu. Banyak hal yang sudah dihadirkan bagian dari bantuan dari beberapa pihak yang tidak mengikat. Ini wisata ragam unggas, ini hadiah dari Bapak guru dari sekolah yang promosi ke kepala sekolah. Lanjut, ini kegiatan UKS waktu itu Ibu Bupati almarhum kunjungan UKS sama DPD Kuningan. Ini koordinasi dengan TPUKS Provinsi Jawa Barat. Ini kegiatan IHT, segala hal yang akan digulirkan menjadi sebagai kebijakan sekolah selalu kita sosialisasikan Bapak Ibu ke warga sekolah. Ini bagian dari MOU kerjasama dengan instansi. Ya, lanjut Ibu, percepat saja. Ini penjaringan kesehatan oleh siswa. Ini yang barusan tampil. Ini aktivitas, dan ini apa yang ditampilkan ini Bapak Ibu, lanjut saja Ibu, menjadi kekuatan pada saat nanti kita mengikuti penghargaan sekolah berbudaya lingkungan maupun adiwiyata. Kemudian juga lomba sekolah sehat. Sekolah sehat ini cukup menguras tenaga, menguras waktu, karena jenjang dari mulai kabupaten, tingkat wilayah, provinsi sampai ke tingkat nasional. Ini harus kita lakukan untuk mengikuti indikator pencapaian, ya, pencapaian instrumen pencapaian penilaian sekolah sehat maupun adiwiyata. Kita juga perlengkapi setiap ruang belajar dengan CCTV, satu kelas satu CCTV. Kita memiliki 27 rombel. Dan tadi sampaikan oleh Bapak Haji Ajat bahwa keberadaan CCTV ini kita koneksikan dengan internet, dan orang tua siswa untuk mengecek siswanya apakah sudah hadir di kelas cukup membuka HP berbasis Android, tinggal masuk ke web, passwordnya adalah kelasnya, kita bisa melihat aktivitas putra putrinya yang sedang beraktivitas belajar di kelasnya masing-masing. Itu bagian dari keunggulan cyber school di SMA Negeri 3 Kuningan. Dan ini MOPDB atau PLS sekarang ini ya, yang kita lakukan sudah anti kekerasan atau sudah ditangani langsung oleh Bapak Ibu guru pembina. Nah ini Bapak Ibu, dari apa yang sudah kami lakukan, ini adalah hadiah yang sebenarnya. Prestasi akademik dan akademik meningkat, kemudian kepercayaan masyarakat tumbuh, sekolah menjadi nyaman untuk belajar, dan seterusnya. Bapak Ibu, ada 8 poin yang bersifat makro. Tahun 2016 kemarin SMA Negeri 3 Kuningan menjadi sekolah dengan pendaftar PPDB tertinggi di Kabupaten Kuningan.
Sementara untuk grade-nya kita yang kedua setelah SMA Negeri 2 Kuningan, yang juga kelas akselerasi itu juga konsep dari Pak Haji Rajat sebenarnya. Nah, ini grafik rekap dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Ya, dengan filosofi 3P tadi, alhamdulillah tahun 2015-16 kita mencapai 160 prestasi. Dan ini sedikit sekilas tentang profil beliau. Ini beliau sebagai pengurus forum sekolah berbudaya lingkungan di Kabupaten Kuningan. Ini saya penunjukan dari Bupati, SMA Negeri 3 Kuningan sebagai sekolah rujukan. Ini Raksa Prasada. Ini dari Kementerian Negara di Wiyata Nasional waktu itu. Ini sekolah sehat, best performance Bapak Ibu. Kedua kita yang tingkat nasional. Ini Raksa Buana prosesi penerimaan nominasi Kalpataru ya dari Kementerian LHKRI tahun 2016. Lanjut Ibu. Ya, ini beliau sebagai narasumber. Ini untuk literasi nanti akan kami sajikan juga program literasi di SMA Negeri 3 Kuningan. Dan ini Bapak Ibu terakhir kami tayangkan beberapa sekolah instansi yang sudah berkunjung ke SMA Negeri 3 Kuningan. Di antaranya nanti adalah SMA Negeri 6 Cimahi waktu itu. Ya, mangga Ibu. Ini dari Cimahi, Depok, dari Brebes, dari Cimahi. Ini dari rombongan waktu itu Pak Cinta dan kawan-kawannya sadar kerengan tanggal 30 Oktober 2015. Kalau menghitung tahun berarti sudah 2 tahun yang lalu Pak. Ini ya, ini dari Nias Ibu. Ini dari Kalimantan Selatan. Ini dari Depok. Dari Indramayu, Kabupaten Cirebon, Bangka Belitung, dari Indramayu, Cirebon, Kabupaten Bandung, PPLHD-nya ini difasilitasi. Kesehatan Kota Bandung. Ini dari Tengah Tani Cirebon. Cimahi, Pemkotnya juga. Ini dari Bandung Barat, UKS, Kapuas, Kalimantan Tengah, Bapak Ibu. SMA Negeri 5 Bandung, SMA Negeri 3 Kota Sukabumi juga hadir. Ini dari Depok, Nurul Fikri yang juga alhamdulillah kemarin selama 1 minggu calon kepala sekolah SMP SMA Nurul Fikri magang ya di SMA Negeri 3 Kuningan selama 1 minggu. Ini kehadiran Ustaz Soleh. Nah, dan ini terakhir kesan tamu studi banding waktu itu melalui WA, dan kami mengangkat perkenankan untuk membacakan. Yang menarik sekali dari SMA Negeri 3 Kuningan adalah sekolah negeri dengan biaya tidak begitu besar. Di sini bervariasi SPP-nya Bapak Ibu, mulai dari 300.000 sampai ada yang hanya 10.000. Tidak 10.000, yang bebas gratis ya, berarti ada yang 0 rupiah, ada yang 0 rupiah, 10.000, 25.000, 50.000 sampai dengan 300.000. Sekolah di daerah tapi mampu tampil seperti sekolah berbayar mahal. Tipsnya yang bisa disimak dari pemeran yaitu mampu melakukan pendekatan dengan berbagai instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta, dan transparansi kepada warga sekolah dan orang tua siswa. Kunci yang dipegang kepala sekolah Dr. Andes Haji Sudat MPPD adalah kekuatan cinta pada kerja, the power of love for job. Itu yang sempat di WA-kan saya sama 3. Dan terima kasih Bapak Ibu, sampai menit yang kelima saya bicara. Mohon maaf bukan bermaksud menggurui, tapi inilah pengalaman empiris yang sudah kami lakukan, sekaligus sedikit selayang pandang perjalanan kepemimpinan Bapak Haji Ajat di 6 sekolah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan sebuah ilmu, tentu khususnya kepada Bapak Ibu rombongan dari SMA Negeri 6 Cimahi. Terima kasih, ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soekarno MPD. Sebelum kita masuk acara berikutnya,
yaitu acara penutup, kami menyediakan waktu untuk berdiskusi. Jadi Ibu dan Bapak bisa berdiskusi, bertanya jawab dengan kami dari SMA Negeri 3 Kuningan. Kepada Pak Nanang, Pak Datang, dimohon untuk bisa ke depan. Kepada Bapak Kepala Sekolah juga. Pak Cipta, mangga. Maksudnya kenapa? Kita masalah dia, Bu. Bapak ya. Ketemu. Ya, mangga. Kita belum. Bapak Sudrajat, bahwa konsep dulu yang awal yang kita datang ke sini kita sudah insya Allah berusaha kita lakukan dan sudah ada hasilnya sekalipun tidak 100%. Tetapi pada implementasi sehari-hari kegiatan kita kan ternyata banyak kendala. Dan tentu ini memerlukan masukan-masukan karena yang paling penting dari semua yang sudah kita lakukan dari awal itu adalah bagaimana kita istiqomah di dalam proses kegiatan sehari-hari membentuk sekolah kita menjadi lingkungan yang bagus. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak Sudrajat dan alhamdulillah menyediakan waktu untuk kita diskusi atau memberikan saran atau prasaran dari Bapak Sudrajat. Bagaimana peran guru seperti apa? Yang kedua, peran OB, mohon maaf, caraka sejauh mana apa yang harus dilakukan, kemudian BP, wali kelas dan sebagainya. Jadi mungkin kami memohon masukan-masukan apa yang harus dilakukan oleh kami setiap hari. Barangkali ada hal-hal yang memang praktek seperti itulah yang paling penting yang bisa kami bawa ke sana untuk bisa diterapkan sesuai dengan kondisi atau keadaan kami di sekolah. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu silakan boleh bertanya, termasuk barangkali ya sedikit mengenai kebijakan-kebijakan yang sifatnya khusus untuk hal ini yang akan bisa kita bawa ke sana untuk bisa kita lakukan, kita adopsi kalau memang itu sangat cocok dengan kita di sana. Mudah-mudahan ini berharga. Sebab itu yang paling penting adalah aplikasinya, prakteknya kita di sana sehari-hari. Demikian barangkali Pak maksud kami, mudah-mudahan berkenan. Bagaimana Pak? Formasinya seperti apa? Bapak mau Ya. di depan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Kanana benten sadayana kadir SMA ani Tim paras mejana cenah adi. Meja. Timnya cekap Pak ya dia. Mejanya cenah adi. Bagaimana cara yang harus mereka lakukan setiap hari, termasuk mungkin program-program yang sifatnya sederhana dan rutinitas keseharian yang mungkin ini agak sulit bagi kami, termasuk untuk juga rutinitas hari yang paling penting Pak. Lalu berikutnya, apakah ada seperti sanksi-sanksi tersendiri atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya akan membuat semua apakah guru atau siswa itu memang betul-betul terkendali dengan kebijakan itu, apakah itu berupa reward atau sanksi dan sebagainya, khususnya berkenaan dengan lingkungan hidup ini. Kemudian, apakah kita juga ada kerjasama untuk membangun awal pertama kali dengan pihak-pihak eksternal? Perlukah itu dibangun secara fundamental dengan mereka yang sifatnya mengikat dengan instansi pemerintah atau luar perusahaan untuk pertama kali kita membangun fondasi yang kokoh supaya bisa berangkat kesannya lebih baik lagi dalam lingkungan. Mungkin sementara itu barangkali kami ingin meminta masukan
yang sifatnya praktis barangkali Pak dan sederhana. Sementara itu barangkali bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Cipta. Peran guru dalam kehadiran di kelas tentu sama Pak, biasa saja. Hanya kami selalu menguatkan kepada Bapak Ibu guru, jangan dulu masuk kelas kalau kelasnya kotor. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya tegas, saya nggak mau ngajar kalau kelas Anda kotor. Jadi dibersihkan dulu, nah baru masuk. Ini terus berkembang dalam konteks pembelajaran. Kalau itu terjadi hari ke hari terus, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, saya yakin kelak anak sudah terbiasa. Nah itu diperlukan keikhlasan dan kekompakan teman-teman semua. Gitu. Kemudian kedua, berkaitan dengan visi misi sekolah itu tentu Bapak Ibu guru menjadi tonggak utama untuk menyampaikan. Jadi sekolah teh balik kemana sih arahnya, goalnya tuh mau dibawa kemana begitu. Tentu kalau kita nggak punya arah yang seperti itu, kita nggak tahu melangkahnya, ya biasa-biasa aja. Ketika kita punya misi yang jelas, punya goal, punya harapan, artinya fase-fase itu harus kita bangun kan, bangun. Seberapa jauh visi yang kita buat, katakannya 3 tahun. 3 tahun mau apa? Indikator keberhasilannya bagaimana? Lalu langkah selanjutnya kan seperti apa? Nah peran Bapak Ibu guru, TU, penjaga semua menjadi bagian kunci sukses keberlangsungan sekolah. Jadi itu peran guru dari sisi penguatan program, Pak, penguatan program. Kemudian kehadiran di kelas tentu kami juga mencoba ada beberapa konsep yang dikembangkan. Jadi ada agenda kelas, ada absensi piket yang TU yang keliling kelas, ada siswa yang diberi tugas untuk mengabsen guru. Nah jadi 3 konsep ini tiap Senin dalam briefing dikembangkan. Ada yang mengajar 80%, ada yang 60%, ada yang 40%, ada yang 100% begitu. Nah konsep itu kami kembangkan, diharapkan dalam 6 bulan yang 100% dapat begitu. Nah ada efek psikologis yang dikembangkan ketika dia melihat absensi dia orang mah 60%. Kan padahal masuk begitu kan. Ada juga, jadi ada terapi kejut untuk Bapak Ibu guru sehingga Bapak Ibu guru bisa hadir di kelas. Apalagi yang berkaitan dengan SKP. Saya kira ini sangat terkait. Jadi SKP-nya sebelum ada SKP udah dimulai di kita seperti itu. Jadi konsep itu kehadiran, tentu ditambah dengan pinjer-pin dan yang lainnya. Kemudian bagaimana hubungan dengan siswa? Memang sekolah ini diciptakan konsep home sweet home, Pak. Jadi menjadi rumah kedua untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak. Awali saya mengundang sekolah kepribadian. Tadinya mau Oki ini yang dari Jakarta, Oki Asokawati, yang dapat dari Ariandi. Alhamdulillah hadir ke sini. Bapak Ibu guru diajari bagaimana cara memilih warna, memilih pakaian yang bagus, menggunakan sepatu, sampai jalannya seperti apa begitu, menyimpan gelasnya di mana, sendok, cara makan, cara berbicara, cara berkomunikasi. Itu saya undang, Pak. Kita siapkan dana memang untuk itu sekolah kepribadian. Mengapa? Karena guru itu memang ujung tombak yang harus dibubuk dan disirukan begitu. Nggak boleh juga kan guru berpakaian ketat, yang anggoan, lipstiknya terlalu tebal, yang gemuk, pakaiannya nggak smart lah.
katanya yang gemuk ini harus bergaris, nggak kelihatan gemuknya. Jadi kita belajar dari sana Pak, memilih sepatu begitu kan. Kami undang juga dari perhotelan, di perhotelan kita bergaining, yang datang ke sini bergaining. Boleh Bapak, kami bantu untuk anak-anak bisa ke perhotelan, tapi tolong beri keilmuan tentang masalah perhotelan. Jadi itu sampai juga kita mencoba ke OSIS juga ada undang-undang nomor 9 Pak, masalah keprotokolan. Bagaimana itu bupati duduknya di mana, ibunya mantan bupati seperti apa. Sekolah memang gudangnya budi pekerti. Saya undang juga dari gaul-gaul Aagim yang datangnya, kebetulan Aagimnya sedang ada umroh, ada mau diwakili oleh adiknya, datang juga. Ini sebuah penguatan. Kemudian juga kita undang Profesor Dr. Uman, masalah pendidikan karakter, masalah ramah anak. Beliau memberikan materi begitu. Saya bawa teman-teman juga ke Hotel Citarum, di sana ada SMA 20. Bagaimana teman-teman melihat parkir itu di luar ya? Parkir di luar, nggak ada yang di dalam lagi. Itu menjadi referensi bahwa parkir ini juga sudah bukan bagian tanggung jawab kita. Oleh karena itu di SMA 3 Kuningan, parkir motor nggak ada yang di dalam. Anak membuat surat pernyataan, orang tua sanggup untuk mengikuti aturan sekolah dan tidak menyimpan motor di lingkungan sekolah, sehingga oksigennya jadi bagus Pak. Dan nggak ada. Dan kita juga tidak melegalkan anak-anak yang belum punya SIM masuk motor ke sekolah. Artinya kita membangun anak-anak tidak jujur gitu Pak. Jadi hubungannya dengan guru punya tugas mensosialisasikan semua program sekolah agar anak-anak paham sehingga tidak terjadi misunderstanding. Bagaimana di kegiatan upacara pun sama. Orientasinya apa? Sekolah ini harus berbasis undang pendidikan. Kita ketuk palu bersama-sama. Artinya apa yang disampaikan dalam kegiatan menyentuhnya adalah ke sekolah berbasiskan wisata pendidikan. Jadi kata kuncinya, kalau kita sudah punya misi, punya visi, apa yang mesti kita lakukan, maka visi itu menjadi bagian arah kita begitu. Kadang di sekolah lemahnya visi nak kapali galer, tapi pelaksanaannya kapali kidul Pak. Ini yang jadi masalah. Nggak ada evaluasi berjalan, ganti kepala sekolah, visi nak masih etak kene. Nah, seperti itu Pak. Nah ini permasalahannya. Ini peran guru dalam kehadiran di kelas. Jadi artinya guru punya tanggung jawab menyampaikan program sekolah dengan seksama begitu. Kemudian kehadiran di kelas tentu diharapkan kehadiran yang tepat waktu. Apa alat yang menggiring untuk tepat waktu itu? Kita punya slogan, Bapak bisa baca di ruang guru. Kemudian kita punya fingerprint, kita berlapis-lapis mengabsen Bapak Ibu guru. Kita menyampaikan hari Senin lembaran ketidakhadiran Bapak Ibu guru. Kita sampaikan juga sudah 6 bulan ada reward untuk Bapak Guru. Kita sampaikan juga ada konsultasi dengan Bapak Ibu. Ketidakhadirannya seperti apa menjadi sebuah bagian evaluasi. Mengapa demikian? Sekolah ini harus berubah kan? Saya prinsipnya gitu, berubah menuju kepada arah yang lebih baik. Itu. Kemudian Caraka tentu perannya sangat tinggi. Di samping anak-anak juga punya kegiatan piket di kelas, bebersih di kelas, ada mingsi. Dulu Bapak wali kelas ibunya dibagi dalam 18 minggu. Kemudian kedua juga Caraka tugasnya di luar kebersihannya. Dia punya wilayah masing-masing. Dia juga punya penghargaan, ada komitmen bersama sekolah, ada MOU-nya, statusnya honorer lepas, tetap ada reward yang tidak hadir kemudian dipotong begitu.
kalau izin diganti harinya kecuali sakit itu nggak ada masalah. Ini sebuah pengikat aja kepada caraka, dan tentu caraka juga dilatih bagaimana harus santun kepada orang, menyapa, karena kata kuncinya itu juga dari ujung sana yang hadir di Lujang Sumping, ibu Manawi Air biasa dibantos, maka ibu sesarangan badai mendakan saha itu diantas. Caraka, satpam, ya memang harus ramah. Kadang-kadang di lingkungan guru, orang tamu yang datang guru hare-hare gitu. Ada kan seperti itu. Sebenarnya iklan ketika Bapak Ibu guru tamu datang disambut oleh siapa saja, dipersilahkan. Oleh karena itu kita punya ruang tamu, ada ruang meeting. Nah, ruang tamu ini memang saya belum sampai mau ada siapkan kita TV 32 inci untuk profil penampilan sekolah. Kemudian seperti di Auto 2000 bagus, kita nunggu makanannya, ada makanan ringan, ada kopi, ada gula. Kami siapkan juga seperti itu. Jadi yang legalisir, duduk nyaman, ditunggu tanda tangan, silakan Pak. Nah, ini sebuah pelayanan Bapak dan Ibu. Kemudian caraka. Nah, Ibu Seli kemarin mendesain itu ada foto caraka ya Ibu di tiap wilayah ya, bagian caraka juga ada nanti caraka terbaik kayak ini gitu. Jadi ada gitu caraka yang nakal buat komitmen di atas materai kantunkan gitu. Itu caraka juga terus berkembang, penggajiannya berdasarkan pengalaman dan prestasi kerjanya. Nah itu mungkin juga ada koordinator caraka Pak, yang menugaskan, ada juga Wakasek yang memilih mendesain, dibantu dengan pembantu bidang. Ada ini Pak Rosadi, Ibu Seli sama Ibu Nining. Ibu Nining tugasnya pekerjaan luas Pak. Pak Ros ini masalah tanaman, Bapak nama puntennya Pak Ros ulah paraeh tetangkalan teh tugasna Pak Ros. Ibu Nining kelas kedah bersih Nah, Ibu Seli kedah apal sabaraha jumlah piring, sabaraha jumlah gelas, berapa taplak yang ada, dari mana bantuannya, kan begitu. Kemudian juga whiteboardna kesesak henteu. Jangan Wakasek sumpingna kedah injing anu kesiswaan, sarana kehumasan sadaya dipayu nampi. Kumaha barudak damai, salaman, suntanan gitu. Nah itu masuk. Nanti tos genep 45 berak keluar kesiswaan naik kaluhur, mana nuteu ngawas ningali di CCTV, mana tah budak nuteu ngawas teh panggil, kenapa kamu tidak mengaji stressing, melihatnya dari CCTV aja. Kurikulum enjing kedah uning nggak sah udah hadir, siapa impalernya, kan begitu kurikulum. Kesiswaan stressing barangkali memawi tadi suantana kada tarik payah yang ngumpalkeun barudak. Tapi mung inta air ramah marah mung intonasina margi orang Batak Pak. Jantan apa sarana melihat kegiatannya seperti apa di kelas, bangkuna atau rayon, apa bor marketnya, whiteboard dan sebagainya dilihat, fasilitasnya, alamat rancangnya. Fasilitas airnya bagaimana, WC-nya terus bersih dan kan begitu. Itu tugas. Kalau kita betul pada fungsinya, alhamdulillah. Sekolah ini enggak ada yang diam. Semua mobile sibuk dengan kegiatannya. Bagaimana dengan humas? Humas tentu juga berkaitan dengan informasi sekolah, iklannya, bagaimana menjual sekolah dengan bagus, menerima tamu, mewakili kepala sekolah, ada wartawan, ada LSM. Humas harus paham berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru, berapa jumlah jam per minggu, semuanya harus kuat, kesiswaannya seperti apa, menjadi corongnya sekolah. Nah ini berjalan, jadi sinergitas guru, Wakasek, kepala sekolah menjadi bagian alat untuk meneruskan program sekolah. Kembali peran caraka itu Pak. Jadi caraka ini harus punya tanggung jawab dan harus ada hasilnya. Hari Minggu di sini nggak libur Bu,
caraka teh libur. Naon margina dinten Minggu peluang yang sangat bagus kangge nyandak palu, ragaji, ramat rancah, motongan kembang, kemudian membersihkan air mancur, kemudian mengelap kaca, sadayana dinten Minggu langkung leluasa. Nah, jadi kapan liburnya? Ada yang hari Senin, ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis, ada Sabtu. Minggunya nggak libur. Dan 24 jam berganti, ada 2 shift sehingga sekolah tidak ditinggalkan. Tidak ada satuan pengaman di malam hari, yang ada adalah tenaga kebersihan yang tugasnya di malam hari gitu. Itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan peran caraka. Nah, tentu saja caraka juga harus menjadi perhatian kita, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya menjadi pemikiran kita. Kemudian Bapak dan Ibu juga kebijakan untuk siswa, reward dan punishment. Jadi kita punya poin ya, poin tata tertib siswa. Nah, yang buang sampah sembarangan poinnya 5. Upami tos 20 kali diuihkeun ka sepuhna. Tapi dalam poin 30 konferensi kasus 1, 62, 90 konferensi kasus yang ketiga, ke 100-nya diwihkeun hapunten Bapak dan Ibu putra abdi tas setiasa ngawurukan putra ibu mangga biasa ngalih ka sakola sanes kan gitu. Nah, sampah nih 5 alhamdulillah tapi berjalan udah bagus lah, anak-anak sudah terbiasa. Bahkan kalau keluar cenah Pak menuju sakola sanes mah baralah. Nah, ini. Jadi anak sudah rasa memiliki, oh ternyata anak sudah bisa membedakan. Kalau anak sudah bisa membedakan, maka indikator keberhasilannya sudah tetap. Artinya dia mempertahankan kebersihan di sekolahnya. Nah itu. Kemudian juga poin yang lain Bapak dan Ibu. Ini tugas, masihan tugas poinnya 5. Itu juga dibangun. Ketiga, yang memang yang ideal, Bapak Ibu guru ini mesti ada kontrak belajar. Kontrak belajar dalam mata pelajaran. Guru matematik misalnya hadir ke kelas, bila kesiangan 5 menit maka menambah nilai 1. Bila anak kesiangan mengurangi nilainya 1 misalnya. Bila tidak bersih, bila tugasnya tidak sampai pada waktunya, nah ini bila semua komitmen bersama, maka itu juga menjadi sebuah kekuatan hukumnya juga ada. Mengapa demikian? Karena sekarang ini pernah ada Bu, saya di Mandirancang, orang tua marah-marah Pak Cipta ke Pak Risto. Mengapa semester 18, semester 25 Pak Haji Trisno dia bilang ini Pak nggak ikut Jumatan, nggak ikut ulangan, ada datanya, ada kontraknya, jadi nggak ada masalah. Jadi ini sebuah keuntungan. Jadi kontrak belajar menjadi bagian penguat program sekolah. Kemudian siswa tentu kita punya program, ada program BAWAS berprestasi akademis, olahraga dan seni. Anak-anak yang tampil di sini, anak-anak yang tidak berbasiskan NEM, tapi berbasiskan kemampuan dirinya di bidang olahraga, bidang seni, di bidang agama. Jadi yang habis Quran di sini diterima, dibebaskan dari biaya, yang keseniannya sama semua. Jadi EGA juga itu produk BAWAS yang berbasiskan kearifan budaya lokal. Nah itu Bapak dan Ibu sebuah upaya anak-anak ini membangun potensi. Kegiatan eksternal betul. Jadi memang upami tina dana komite abot Pak. Bagaimana kita berupaya untuk menjalin hubungan dengan semua masyarakat. Saya punya pengalaman di Luragung. Saya datang jam 5:30 sampai jam 7 nunggu nyeratan, saya gaduh mobil, oh iya gaduh Avanza, oh iya Terios, oh iya gaduh mobil rada luhur teh apa namanya Pajero.
disarankan dengan balun baru budak SMA Luragung. Nah, saya cari alamatnya, namanya siapa, undang orang tuanya. Pak, kami punya program pembangunan masjid ini, tolong bantu kami. Alhamdulillah, ini ada pemulung yang kalau menikahkan itu sampai 500 juta Pak, di sana di pemulung dia dan balun harta Pak. Itu bantu masjid di sana Pak di Luragung. Jadi ada upaya. Oh, di sini ada keponakannya wakil bupati. Alhamdulillah, jantan wastafel di Parasiha. Ayah no tepan BJB diajak. Ini Pak Rosadi punya teman kabin apa? Kabin di prasarana. Beliau di tempat sampah roda 3. Paros kurang nilai ketek. Nah ini, jadi teman-teman guru pun yang punya channel-channel diajak untuk bagaimana mencari dana agar sekolah ini bisa hidup kuat dan programnya bisa berjalan. Jadi mungkin sense of belongingnya juga perlu kita bangun, keikhlasannya juga perlu kita bangun. Dan tentu transparansi juga memang harus kita coba. Saya kemarin dapat uang dari BPLHD Bandung, jadi narasumber, saya dan teman-teman, karena ini di sini kita kumpulkan uangnya. Nah, hari Selasa ini kan seragamnya udah nggak sepet lagi. Bapak ibu-ibu guru udah punya seragam biru-biru. Kalau gitu laki-laki juga harus biru. Pak, udah jangan kita bagikan, kumpulkan uangnya, orang ngagalah kemeja, kita belikan kemeja sama-sama, pakai dasi. Alhamdulillah itu kita bangun sebuah kebersamaan. Saya dapat uang 25 juta untuk sekolah sehat, enggak kita pakai, tapi dibuat apa Pak? Taman air mancur, gitu Pak, kita buat bangun. Jadi itu yang kita coba dari kita, oleh kita dan untuk kita. Kebersamaan, keterbukaan, konsep cilia asa, cilia asi, cilia asuh, siliwangian, itu yang paling utama. Hal yang tersulit adalah menghubungkan antara orang per orang. Kenapa? Dan itu kata kuncinya adalah sareuleuh saega sakatek sapeanean Pak. Ini yang kata kunci. Kalau guru-gurunya tos tegadu teu mumusuhan, guru-guruna teu nyarioskeun hal-hal yang enggak berarti, itu sekolah sudah bagus Pak. Karena sangat berbahaya, yang meruntuhkan sekolah adalah warga sekolahnya sendiri. Wakasek A dengan Wakasek B teu alakur, bagaimana sekolah ini akan maju? Kan begitu ya Pak. Guru bahasa, guru agama misalnya aya tilu teu alakur bae nu hiji, bagaimana masjid ini bisa makmur, kan begitu. Jadi yang harus kita garap adalah bagaimana keikhlasan diri warga sekolah menerima teman-teman kita apa adanya, kan begitu. Oleh karena itu di sini ada MGMP sekolah. MGMP sekolah kesejahteraannya satu kali hadir 200.000 gitu. MGMP sekolah nih. Jadi ada Bapak hari Rabu matematik kumpul gitu. Kumpul sharing bersama. Ajang penyampaian program, ajang informasi, ajang berkomunikasi, bersilaturahim dan mempererat di antara teman. Jadi kalau sudah saling menguat, maka sekolah geluyur. Jadi kepala sekolah upami ala kurma asa dipasihan tos Bu. Tenang nyaman alhamdulillah. Sugi mun guruna para sehat akur 3 tahun baru musuhan. Masalah kan? Alhamdulillah. Saya bersyukur di sini diberikan teman-teman yang soleh dan solehah. Jadi doa kepala sekolah apa? Sanes doa keluarga, doa ke sekolah ya Allah, mugi-mugi eta Bapak Ibu guru TU penjaga saleh, balageun, di Bapak ini hidayah. Kan begitu. Karena ini berjalan dengan lancar. Nah, ini Bapak dan Ibu. Eksternal Pak Cipta sangat penting. Kita juga perlu ada MOU.
kita MOU dengan Dina PDAM. Alhamdulillah di Pasihan air siap saji 17 juta harusnya diberikan. Dugi kali Pasihan eta namun tangki 4.000 liter tadi canat terserah apa Kang ini dia alhamdulillah kan beli tangkinya udah berapa. Komunikasi bagaimana upaya aya warga-warga PDAM dalam kadela aya apa bahasa sekarang ini afirmasi atau bentuk kerjasama apa lebet kadie. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita bangun secara elastis. Masuk ke sekolah ini pintar, berkemampuan di ekstra misalnya, dan ketiga adalah kontribusi orang tua. Masjid ini 1 miliar Pak nih yang renovasi kemarin ini. Ya alhamdulillah ada kerjasama bersama orang tua. Setelah mana Pak, ini mah kesemena we, ada yang 100 sak, ada yang 50, 75 sak. Ya seperti itu Pak. Kita bangun yang kuat, yang eksternal itu. Termasuk kita punya kenalan Cipta Karya Sumpingan, Nasihan WC. Ya kita harus bergerak banyak di sisi eksternal. Dan kata kuncinya memang juga kita mendata kemampuan ekonomi orang tua. Ada orang tua yang kelompok borjuis, catatan, yang proletariat kita bantu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mana Bapak dari MU? Mana Pak? Ini Pak Nanang temannya ini ya, sama-sama dari ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar menguatkan saja atau menambahkan yang pertama sekali tadi Pak, bagaimana peran guru. Jadi saya bicara sebagai guru Pak. Kalau barusan Bapak kepala sekolah yang berbicara, saya sebagai guru yang betul-betul dari pertama Pak Haji ajak ke SMA 3. Jadi memang Pak yang susah itu membangun kebiasaan Pak. Sebelumnya tidak seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa ke ruang guru atau ke ruang yang lain. Sebelumnya tidak seperti ini dan kebiasaan kami juga tidak seperti ini Pak sebelumnya. Memang perlu waktu Pak untuk seperti ini. Terutama kebiasaan saya pribadi dan teman-teman sebagai guru. Bagaimana konsep lingkungan sehat ini kami terapkan sehari-hari di ruang kerja misalnya. Tadi Bapak tanyakan gimana guru-guru di ruang kerja sehingga bisa bersih seperti itu. Memang di awal seperti sekolah yang lain, tumpukan buku, kertas dan sebagainya itu menghalangi kita Pak ya. Kadang-kadang ada tamu di depan, guru nggak kelihatan karena terhalangi oleh tugas siswa. Iya. Dulu juga seperti itu kami.